Shalom Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Senang sekali pada hari ini kita bisa berjumpa kembali. Ya, walaupun sebagian melalui online dan sebagian melalui offline di gereja, tapi tidak mengurangi ya hadirat Tuhan. Jikalau kita haus dan lapar akan Dia, haus dan lapar akan firman Tuhan, saya percaya Tuhan akan memuaskan kita, mengenyangkan kita. Amin. Puji Tuhan. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, kami bersyukur, terima kasih jikalau siang hari ini kami boleh bersama-sama kembali bersekutu, memuji, menyembah dan memuliakan Tuhan. Dan kami tiba saatnya kami akan merenungkan firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan dengan urapan yang baru, sehingga setiap kebenaran firman yang kami taburkan tidak akan kembali dengan sia-sia. Namun firman itu akan jatuh di tanah yang baik, bertumbuh dan berbuah. Terima kasih Tuhan. Kami ucap syukur. Segala roh-roh yang coba merintangi, menghalangi pemberitaan firman Tuhan, kami sepakat sehati kami hancurkan ke dalam nama Yesus. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, saya ingin memberikan satu judul tema khotbah saya pada hari ini adalah Hari Tuhan yang mendekat. Ya, saya mengambil teks ini mengutip dari ayat firman Tuhan tentunya, yang nanti kita akan berjumpa dengan ayat tersebut. Ya, hari Tuhan yang mendekat. Firman Tuhan sudah banyak mengingatkan bahwa hari Tuhan yang mendekat, semakin mendekat, semakin mendekat. Saudara, sekali lagi, firman Tuhan sudah banyak sekali mengingatkan kepada kita bahwa hari Tuhan sudah semakin mendekat. Saudara, tanda-tanda sudah banyak digenapi, saudara. Tanda-tanda sudah banyak digenapi. Nah, saudara, tanda-tanda yang terakhir adalah ya, Injil harus diberitakan kepada segala bangsa. Injil firman Tuhan harus diberitakan kepada segala bangsa. Dan saudara, kita sekarang tahu bahwa pemerintah di berbagai negara sedang terus ya memperluas jaringan internet. Jaringan internet di pedalaman-pedalaman. Untuk bisa memberitakan berita-berita yang penting melalui berbagai media sosial yang ada. Nah, tentunya saudara, ini juga menjadi satu sarana ya untuk Injil bisa diberitakan, kabar baik, kabar keselamatan bisa diberitakan melalui media sosial, melalui jaringan-jaringan internet yang sampai ke pedalaman-pedalaman. Puji nama Tuhan. Kita patut bersyukur. Namun sekali lagi saya ingin mengingatkan, jikalau anak-anak Tuhan tidak memanfaatkan sarana yang ada itu, maka kuasa iblislah nanti yang akan memanfaatkan dengan jaringan-jaringan yang semakin luas itu. Nah saudara, mari saudara, Tuhan Yesus sudah akan segera datang kembali. Oleh sebab itu, firman Tuhan mengingatkan kepada kita supaya kita terus semakin berjaga-jaga, mempersiapkan diri kita untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Kita tidak tahu apakah kita sudah lebih dulu dipanggil Tuhan, ataukah kita akan mengalami Tuhan Yesus datang kembali. Tidak ada masalah, yang penting kita benar-benar sudah mempersiapkan diri kita untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Saudara, saya menguraikan menjadi 4 bagian di dalam firman Tuhan pada hari ini, saudara. Yang pertama, saudara, untuk semakin setia beribadah. Sekali lagi, untuk semakin setia beribadah. Firman Tuhan di dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayat 25. Ibrani pasal 10 ayat 25 yang sudah sering sekali kita mendengar. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya. Perhatikan, menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saudara, di bagian akhir ayat ini dikatakan menjelang
hari Tuhan yang mendekat. Dan semakin giat melakukannya. Giat melakukan untuk apa? Untuk pertemuan ibadah. Untuk apa? Untuk saling menasehati. Ya, supaya kita semakin giat menasehati orang tua kepada anak. Ya, kemudian kepada jemaat yang lain yang mungkin saat ini sedang mereka dalam kelemahan. Saudara, mari firman Tuhan mengingatkan kepada kita supaya kita semakin giat untuk melakukan pertemuan ibadah. Nah, saudara, kita tahu saat ini di dalam masa pandemi ini, ya seperti di gereja kita, di GSJ Talitakum Malang ini, kita ada ibadah secara online dan juga ada ibadah secara offline di gereja. Nah, saudara, kita bisa menentukan, memilih sendiri sesuai dengan kriteria yang kita miliki. Kalau kita sehat, silahkan beribadah ke gereja. Tetapi kalau yang kurang sehat, ya saudara harus ibadah di rumah secara online. Nah, saudara, ini satu tantangan bagi mereka yang sebelum ada pandemi, mereka yang malas beribadah. Ya, ini bisa menjadi satu alasan. Oh, saya online, ya, saya online, tapi nggak tahu mereka benar-benar online atau tidak. Nah, saudara, mari. Ini adalah masa-masa yang Tuhan izinkan terjadi, saudara. Saya percaya ini adalah menjelang hari Tuhan yang semakin mendekat. Tuhan izinkan semuanya itu boleh terjadi. Oleh sebab itu, saudara, mari kita mempersiapkan diri kita. Yang pertama, untuk semakin setia beribadah. Jangan tinggalkan waktu-waktu ibadah kita. Ya, baik saudara ibadah secara online silahkan. Ya, karena mungkin faktor usia, faktor kesehatan, silahkan saudara ibadah secara online. Ataupun mereka saudara yang sudah memenuhi kriteria sehat dan kemudian saudara silahkan datang beribadah ke gereja. Saudara, ini sangat penting sekali bagi kita anak-anak Tuhan. Kita tidak tahu saudara kapan Tuhan akan datang. Tetapi firman Tuhan sudah banyak mengingatkan, menjelang hari Tuhan yang mendekat. Berarti memang kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Saudara, saya selalu berpesan kepada para pemimpin kelompok sel, ya, para PKS pemimpin kelompok sel, silahkan jangan sampai saudara ada anggota-anggotanya yang tidak beribadah. Dekati mereka, apa masalahnya, apa persoalan mereka, sehingga mereka tidak bisa ibadah secara online maupun offline, saudara. Mari kita akan bantu bersama-sama supaya kita semua sidang jemaat yang ada, tidak ada satu orang pun yang tidak beribadah di saat hari Minggu khususnya. Puji nama Tuhan. Haleluya. Jadi jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Puji nama Tuhan. Ya, ibadah di gereja maupun ibadah secara online dan juga ibadah bersama dengan keluarga. Nah, saya tidak tahu saudara, kenapa begitu kuat Roh Kudus mengingatkan saya, mendorong saya untuk terus mengajak jemaat supaya membangun mezbah keluarga, ya. Dan saya melihat khotbah-khotbah yang sering disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan di sini banyak mengingatkan tentang pentingnya mezbah keluarga, saudara. Ya, ibadah bersama dengan keluarga. Mungkin baru 2 atau 3 orang yang mau bisa bersekutu bersama-sama, tidak masalah. Mulai lebih dulu. Saudara, ibadah mezbah keluarga, saudara, sangat-sangat penting bagi setiap keluarga. Karena apa? Saya melihat bahwa saat-saat ini kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh jahat, iblis dengan berbagai macam cara ingin terus menghancurkan rumah tangga anak-anak Tuhan, ingin menghancurkan hubungan keluarga di dalam rumah tangga anak-anak Tuhan, di mana supaya suami dan istri tidak harmonis lagi, orang tua dengan anak tidak harmonis lagi, tidak rukun lagi. Ini adalah pekerjaan-pekerjaan iblis, saudara. Dan saudara, salah satu caranya, saya katakan salah satu caranya adalah bangun mezbah di tengah-tengah keluarga saudara. Saudara, ini sangat penting sekali, saudara. Di mana bapak, ibu, dan anak duduk bersama-sama. Ada pujian yang dinaikkan, ada doa yang dinaikkan, ada firman yang direnungkan bersama-sama. Walaupun hanya 10 menit, 15 menit, tetapi ada satu kesatuan, saudara.
di mana kita tahu bahwa di saat ada 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Puji nama Tuhan. Mari, saudara sudah melakukan misbah keluarga, terus tingkatkan saudara, tingkatkan terus ya. Jangan sampai lemah saudara. Dan saudara yang belum membangun misbah keluarga, mulai lebih dulu ya. Kalau bapak ibunya belum mau, anaknya yang mengajak, bisa saja saudara. Mari, saya ingin kehidupan rumah tangga anak-anak Tuhan ini benar-benar harmonis, rukun di dalam setiap keluarga sidang jemaat, sehingga kehidupan saudara boleh menjadi berkat bagi orang lain, menjadi kesaksian yang hidup bagi orang lain yang ada di sekitar saudara. Bahkan itu yang menjadi kerinduan kita, bukan menjadi batu sandungan bagi orang-orang lain di sekitar kita, karena mereka melihat tidak rukun, tidak harmonis ya. Saudara, perhatikan saudara, hati-hati. Saya melihat orang tua tidak lagi ya duduk bersama-sama memuji Tuhan, tidak lagi orang Jawa bilang guyon-guyonan bersama. Saudara, ini penting sekali. Jangan sampai hal-hal seperti itu terjadi. Mari bangun mesbah keluarga, sebab mesbah keluarga itu bisa mencairkan suasana di dalam keluarga kita. Puji nama Tuhan. Haleluya. Saudara, ibadah secara pribadi juga saudara. Ya, secara pribadi atau waktu pribadi dengan Allah. Bangun saudara, bangun. Di samping mesbah keluarga bersama dengan keluarga, ada waktu pribadi dengan Allah, bersekutu secara pribadi dengan Allah. Puji nama Tuhan. Silakan kalau saudara kemudian WPDA atau waktu pribadi dengan Allah itu mau di-share kepada grup-grup WA, puji Tuhan, silakan. Tetapi yang penting bagi setiap kita harus punya waktu pribadi dengan Allah. Karena disitulah Tuhan mau berbicara kepada saudara. Tuhan mau menyampaikan pesan-pesan kepada saudara melalui firman Tuhan yang saudara renungkan, melalui saudara merenungkan secara pribadi dengan Tuhan. Saudara, Tuhan di saat-saat seperti itulah Tuhan ingin berbicara kepada kita. Puji nama Tuhan. Haleluya. Nah saudara, sekali lagi, ibadah bersama-sama secara online maupun offline, mesbah keluarga dan waktu pribadi dengan Allah harus semakin giat kita melakukannya, karena hari Tuhan sudah semakin mendekat. Puji nama Tuhan saudara. Inilah pesan yang pertama, melalui bagian yang pertama ini kita harus terus semakin mendekat saudara. Jangan sampai kendor, jangan sampai lengah Tuhan, jangan sampai lemah. Mari saudara, saya percaya di saat kita semakin kuat di dalam Tuhan, maka Tuhan akan lebih lagi memakai saudara di dalam pelayanan-pelayanan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Puji nama Tuhan. Saya ingin saksikan sedikit saudara. Beberapa waktu yang lalu saya masih melayani saudara satu keluarga yang rumah tangganya, anak Tuhan ini, keluarga anak Tuhan. Rumah tangganya sudah hancur-hancuran saudara. Hancur-hancuran, hancur lebur saudara. Tapi puji Tuhan, dia masih ingat saya. Dia telepon saya, minta supaya saya melayani. Ya saya layani mereka, saya datang. Saya ajak mereka bersekutu bersama-sama. Puji Tuhan. Saya percaya saudara, Roh Kudus selanjutnya akan mengerjakan selanjutnya. Saya percaya Tuhan masih memberikan kesempatan kepada keluarga ini untuk dipulihkan, untuk disatukan. Biarlah kiranya Roh Kudus akan menolong mereka. Saya sangat percaya saudara. Sebab setiap kita orang-orang percaya, baik bapak, baik ibu, baik anak, di situ sama-sama ada Roh Kudus di dalam dirinya. Karena mereka adalah keluarga anak-anak Tuhan. Yang saya percaya Roh Kudus nanti akan mempersatukan mereka, memulihkan mereka. Puji nama Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Bagian yang kedua adalah untuk bertekun di dalam iman. Ya, bagian yang kedua untuk bertekun di dalam iman. Ibrani 10 ayat 36 dan 37. Ya, Ibrani 10 ayat 36 sampai 37. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Perhatikan, sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Nah saudara, firman Tuhan ini semakin lebih jelas lagi saudara.
mengingatkan kepada kita supaya apa? Kita bertekun di dalam iman, jangan lepaskan kepercayaan kita. Sebab ada upah yang menantinya. Upah apa? Upah di dalam dunia saat ini dan upah kekal nanti, saudara, disediakan bagi mereka yang bertekun di dalam iman, ya, tidak melepaskan kepercayaannya. Puji nama Tuhan. Haleluya. Untuk kita bisa melakukan semua itu kita harus bertekun, ya, memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Puji nama Tuhan. Haleluya. Biar ini menjadi satu kerinduan kita bersama. Kita akan mendapatkan upah atau janji Tuhan digenapi. Bukan hanya nanti saja, tetapi selama kita masih ada dalam dunia ini pun Tuhan akan menepati segala janji-janjinya. Puji nama Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Engkau yang beri kekuatan padaku. Wah, itu janji Tuhan. Allahku akan memenuhi segala keperluan menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Wow, haleluya. Puji nama Tuhan. Itu adalah janji-janji Tuhan yang disediakan saat kita ada dalam dunia ini. Dan janji-janji Tuhan di dalam kekekalan. Puji nama Tuhan. Mari saudara bertekun dalam iman. Apapun yang terjadi, tidak meninggalkan iman kita kepada Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Sebab kita tahu bahwa Tuhan Yesus bukan hanya juru selamat saja, tetapi Tuhan Yesus adalah juga penolong kita, pembela kita. Ya, Tuhan Yesus adalah perlindungan bagi kita. Dia akan menaung kita. Wah, luar biasa saudara. Janji-janji Tuhan diberikan bagi kita. Bertekun untuk melakukan kehendak Tuhan. Puji nama Tuhan. Haleluya. Ingat terus akan janji hidup kekal yang sudah disediakan bagi kita. Sebab sedikit waktu lagi Ia akan datang. Saudara, mari. Di saat saudara mulai lemah, saudara, ingat bahwa ada kemuliaan yang lebih besar, ya, yang disediakan bagi kita, yang tidak sebanding dengan apa yang penderitaan yang kita alami di dalam dunia ini. Firman Tuhan katakan demikian. Puji nama Tuhan. Haleluya. Mari kita ingat bahwa ada satu kehidupan yang kekal yang disediakan bagi kita, sehingga kita tidak menjadi lemah di dalam menghadapi berbagai macam tantangan dan pencobaan. Puji nama Tuhan. Bagian yang ketiga, saudara, harus tetap berjaga-jaga. Bagian yang ketiga, harus tetap berjaga-jaga. Di dalam Injil Matius pasal 24 ayat 42 dan 44 di sana dikatakan, karena itu berjaga-jagalah. Ya saudara, di Alkitab saya kata berjaga-jagalah ini saya garis bawahi saudara. Ya, karena saya untuk mengingatkan kepada saya secara pribadi supaya saya juga harus berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Saudara, Tuhan mengingatkan kepada kita melalui firman-Nya. Kita tidak tahu kapan Tuhan datang. Ya, dikatakan pada saat yang tidak kamu duga. Wow, haleluya, hati-hati saudara. Sekali lagi firman Tuhan mengingatkan kepada kita, karena itu berjaga-jagalah. Saudara, demikian juga di dalam Injil Matius pasal 25 ayat 13. Di sana dikatakan, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Saudara, Tuhan mengingatkan pada kita supaya kita benar-benar menjadi anak-anak Tuhan yang selalu berjaga-jaga. Selalu berjaga-jaga. Saudara, saya ingin mengajak bagaimana kita berjaga-jaga. Bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan harus berjaga-jaga. Mari kita akan membaca di dalam Injil Matius pasal 25 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Sekali lagi, Injil Matius pasal 25 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Di sana dikatakan, ya, gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi perhatikan,
tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang!" Songsonglah dia. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu, gadis-gadis yang bodoh tadi, dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Ayat 12, tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Nah, saudara, mempelai pria berbicara tentang Yesus yang akan datang, dan kita adalah orang-orang yang akan menyambut kedatangan mempelai itu. Bagaimanakah kondisi kita? Apakah kita mau seperti gadis yang bodoh, ataukah kita mau menjadi gadis yang bijaksana? Saudara, gadis yang bodoh tadi dikatakan dia hanya membawa pelita saja, tetapi dia tidak membawa minyak. Sementara gadis yang bijaksana dia membawa pelita dan minyak, sehingga pada saat kapanpun mempelai itu datang, dia selalu siap, pelitanya menyala sampai mereka masuk di dalam perjamuan bersama-sama dengan Tuhan. Puji nama Tuhan, saudara. Nah, saudara, pelita berbicara tentang firman Tuhan. Pelita berbicara tentang firman Tuhan, dan minyak berbicara tentang Roh Kudus. Saudara, oleh sebab itu saudara, firman Tuhan mengingatkan kita harus selalu berjaga-jaga. Selalu berjaga-jaga. Kita tidak cukup hanya membawa pelita saja seperti orang-orang yang bodoh, gadis-gadis yang bodoh itu, tetapi harus membawa pelita dan minyak. Artinya apa, saudara? Kita harus selalu bertekun di dalam firman Allah dan intim dengan Roh Kudus. Wow, luar biasa, saudara. Bertekun di dalam firman Allah dan intim, membangun hubungan yang intim dengan Roh Kudus. Saya percaya orang yang intim dengan Roh Kudus pasti dia akan menjadi pelaku-pelaku firman. Haleluya. Orang yang intim dengan Roh Kudus, saudara, karena Roh Kudus adalah Roh kebenaran. Dia akan mengajar kita untuk melakukan kebenaran itu. Intim dengan Roh Kudus, maka kita pasti akan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Haleluya, saudara. Mari saudara, kita mau menjadi orang-orang yang bijaksana, yang selalu siap berjaga-jaga kapanpun Tuhan akan datang. Kapanpun Tuhan akan datang, kedapatan kita sedang membangun hubungan yang intim dengan Tuhan dan hidup di dalam firman Tuhan. Puji nama Tuhan. Ini adalah sesuatu yang indah bagi setiap anak-anak Tuhan, sehingga kita tidak khawatir, saudara, kapanpun Tuhan akan datang, kita kedapatan sedang berjaga-jaga. Puji nama Tuhan. Nah, bagian yang terakhir, bagian yang keempat, janji kedatangannya pasti digenapi. Sekali lagi, janji kedatangannya pasti digenapi. Janji kedatangan Tuhan Yesus pasti digenapi. 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Nah, saudara, saya tidak tahu, saudara. Saya mendengar beberapa hamba Tuhan yang juga yang menyampaikan firman Tuhan di sini,
beberapa kali saudara, termasuk saya juga selalu mengingatkan tentang pentingnya bertobat. Ya, kalau tadi mesbah keluarga, hidup bertobat. Ya, bertobat saudara, artinya apa? Supaya kita benar-benar berbalik dan bertobat, meninggalkan kehidupan kita yang lama. Tuhan tidak lalai menepati janjinya bahwa Dia akan datang kembali. Pasti, saudara, pasti. Sebab ini adalah janji Tuhan yang belum dikenapi, tetapi pasti akan dikenapi. Dia akan datang kembali. Tuhan tidak lalai untuk menepati janjinya bahwa Ia akan datang kembali. Puji nama Tuhan. Tetapi firman Tuhan mengingatkan, Ia sabar, masih memberikan kesempatan untuk orang-orang yang belum bertobat. Nah, saudara, saya kembali pada keluarga yang sedang saya layani itu ya saudara, yang saya katakan tadi, mereka rumah tangganya hancur lebur saudara. Dan saya katakan, Bapak harus bertobat. Harus bertobat. Mau menunggu apa lagi? Sudah sekian puluh tahun ya Bapak sudah menyakiti istri dan anak-anak. Kapan lagi kalau bukan saatnya? Inilah waktunya Bapak untuk bertobat sungguh-sungguh. Kehidupan yang lama harus benar-benar dikubur bersama dengan Tuhan Yesus, dan bangkit dan hidup bersama dengan Tuhan. Saudara, ini sangat penting saudara. Bagaimana mau menunggu apa lagi? Kondisinya sudah tua, ya. Kondisinya sudah tua, jalan pun sudah tidak lempeng lagi. Kalau tidak waktunya untuk bertobat, saudara, mari. Inilah waktunya saudara. Tuhan masih bersabar. Tuhan masih bersabar. Saya selalu ingatkan, Tuhan berdiri di depan pintu di dalam Wahyu ya. Di dalam Wahyu dikatakan Dia berdiri di depan pintu, Dia mengetuk dengan lembut. Dia tidak mendobrak pintu itu, ya. Dia mengetuk dengan lembut. Kalau orang yang mendengar ya pintu diketuk kemudian dia membukakan pintu itu, dia akan masuk dan makan bersama-sama. Saudara, ini berbicara tentang pertobatan, baik untuk mereka yang belum mengenal Yesus. Tuhan selalu mengetuk pintu hatinya supaya mereka boleh membukakan pintu hatinya ya untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamatnya. Maka Tuhan akan masuk ke dalam dan membawa satu sukacita yang luar biasa. Puji nama Tuhan. Tetapi ini juga berbicara bagi anak-anak Tuhan. Tuhan berdiri di depan pintu, mengetuk dengan lembut, bertobatlah, bertobatlah, kerajaan surga sudah dekat. Haleluya. Bertobatlah. Saudara, saat saudara membuka pintu hati saudara, Dia akan masuk dan Dia akan makan bersama-sama dengan saudara, akan membawa satu sukacita, damai sejahtera di dalam kehidupan saudara. Puji nama Tuhan. Haleluya. Sekali lagi saudara, Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Mari saudara, introspeksi, koreksi diri kita masing-masing. Apakah ada sesuatu yang perlu kita selesaikan dengan Tuhan? Apakah ada sesuatu yang harus kita bereskan dengan Tuhan? Sebab kita tidak tahu kapan Tuhan akan datang. Mari kita mau berjaga-jaga. Kita mau bersiap-siap, bertekun di dalam firman dan intim dengan Roh Kudus. Saya percaya Roh Kudus akan selalu berbicara kepada kita dengan lembut untuk kita mau melakukan yang terbaik untuk Tuhan, bukan yang menyakitkan hati Tuhan, bukan yang mendukakan Roh Kudus, tapi sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, kami bersyukur, terima kasih. Melalui firman-Mu pada hari ini kami diingatkan bahwa kedatangan-Mu sudah semakin dekat. Tanda-tanda sudah dipenuhi, sudah digenapi Tuhan. Dan tanda-tanda yang terakhir bahwa Injil atau kabar baik harus disampaikan segala bangsa. Semua orang mendengar tentang kabar baik itu. Dan kami mendengar Tuhan, kami melihat bahwa saat ini pemerintah di negeri kami sendiri sedang memperluas jaringan internet di pedalaman-pedalaman, di pelosok-pelosok, supaya mereka boleh mendengar kabar baik ini juga melalui internet. Ya Tuhan, kami mau terus gunakan segala media sosial yang ada untuk menyampaikan kabar baik, supaya mereka juga boleh diselamatkan, supaya mereka boleh mendengar kabar keselamatan ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa agar seluruh sidang jemaat-Mu di tempat ini Tuhan, mereka semua tidak menyia-nyiakan kesempatan yang ada ini untuk mempergunakan kemajuan teknologi yang ada. Terima kasih Bapa. Tuhan, terima kasih. Kami diingatkan Tuhan, supaya di dalam masa-masa menanti kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua ini, kami semakin giat di dalam beribadah, baik beribadah di gereja maupun secara online.
baik beribadah bersama-sama dengan keluarga, membangun mezbah keluarga, maupun beribadah secara pribadi dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar semuanya akan kami lakukan dengan semakin giat, sebab kami melihat bahwa kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh jahat ini juga sedang bekerja keras, ingin menghancurkan anak-anak Tuhan, ingin menghancurkan keluarga-keluarga anak-anak Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus akan menolong kami, sehingga rumah tangga kami menjadi rumah tangga yang rukun, rumah tangga yang harmonis, sehingga menjadi satu kesaksian bagi orang-orang sekitar kami, dan nama Tuhan yang semakin dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih. Kami juga mau di dalam masa-masa menanti kedatangan Tuhan Yesus sekali yang kedua, kami mau bertekun di dalam iman kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Kami tidak akan melepaskan iman kepercayaan kami kepadamu Tuhan, apapun yang terjadi Tuhan. Kami mau terus senantiasa menyenangkan hati Tuhan dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami terus akan berjaga-jaga Tuhan. Oh, seperti wanita, gadis-gadis yang bijaksana, yang selalu membawa pelita dan membawa minyaknya, yang selalu dekat dengan firman Tuhan, intim dengan firman Tuhan, bergaul karib dengan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu mengingatkan bahwa janji-Mu bahwa Engkau akan datang kembali pasti akan digenapi. Pasti akan digenapi. Terima kasih Tuhan buat segala kesabaran yang Tuhan berikan kepada kami, untuk kami benar-benar mau bertobat sungguh-sungguh. Kami tahu bahwa Engkau menghendaki supaya tidak ada seorang pun yang binasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur bila kami tidak sia-siakan waktu dan kesempatan yang ada ini. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Nah, Bapak-bapak saudara kasih dalam Tuhan, saya ingin menyampaikan beberapa pengumuman. Yang pertama, bahwa minggu depan tanggal 31 Oktober jam 5 sore ya. Jadi ibadah yang kedua, di situ kaum muda, anak-anak kaum muda GSI Talitakum Malang akan memperingati Hari Nasional Kaum Muda. Mari saya mengajak semua jemaat ya, kesempatan ini untuk hadir bersama-sama. Kita mau bersama-sama dengan kaum muda, mendukung mereka di dalam merayakan Hari Nasional Kaum Muda. Dan kita ada tamu yang akan berkhotbah untuk sore. Ya, Tuhan tolong. Puji nama Tuhan. Dan yang kedua, terus jangan lupa kita anak-anak Tuhan harus selalu disiplin dengan protokol kesehatan. Puji nama Tuhan. Dan doakan juga bulan depan, bulan November, kaum pria juga yang akan melaksanakan Hari Nasional Kaum Pria. Puji nama Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.